akan muncul suatu masa di mana orang memperdebatkan, ala beda-beda agama nggak ada masalah, yang penting cinta. Ketika berbicara tentang beda agama pasti di situ kafir. Betul. Sementara dalam kaidah musyrikat itu adalah perempuan yang musyrik, di samping dia menuhankan Allah, dia juga menuhankan Tuhan yang lain selain Allah, itu musyrik. Begitu santunnya Allah. Maka kata Imam Ibnu Arabi, takhallaku bi akhlakillah, itu kajian tasawuf. Pengertian tasawuf itu adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah. Padahal punya prerogatif sendiri Allah itu, bisa aja suka-suka Allah. Tapi Allah mengajarkan kita untuk betapa sayangnya Allah sama kita. Apa tadi kajiannya? Kajiannya adalah ketika Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada yang tidak menyembahnya. Bisa aja Allah tuh langsung rendahkan mereka. Tapi Allah begitulah menunjukkan sebagai tiada Tuhan selain Dia. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Jumpa lagi dalam tafsir ahkam. Kali ini pembahasannya menarik sekali itu. Nikah beda agama. Usahakan sambung dari penjelasan di awal tadi di 4H, di 4 kawan kalian. Ustadz akan ungkapkan juga yang udah Ustadz ungkapkan sana. Di samping nanti nambahkan dengan tanya jawab pertanyaan yang dipaparkan tadi, kita akan kolaborasikan dalam penjelasan Ustadz nantinya. Baik, ada satu hal yang harus ada dipahami, bahwa di sini akan kita menggunakan tafsir sofistik. Tentunya Ustadz selalu berkiblat kepada Ibnu Katsir yang pertama, yang kedua tafsir Al-Azhar Buya Hamka, yang ketiga paling utama adalah tafsir Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian tafsir Al-Manar, Al-Misbah, ada lagi Jalalain, Al-Maraghi dan lain sebagainya. Jadi semua Ustadz satukan tumpahan itu dalam pemahaman sendiri yang Ustadz buat. Ya, tapi nanti ada menariknya adalah ketika Ustadz kembali mempertanyakan di situ firman Allah, tapi ini kajian kacamata Usuluddin ya. Wala tunkihul musyrikat. Pertanyaan di situ adalah kenapa tidak dibuat Allah wala tunkihul kafirat? Allah maha segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah maha tahu atas apa yang terjadi dan apa yang merupakan kebaikan. Akan muncul suatu masa di mana orang memperdebatkan, ala beda-beda agama nggak ada masalah, yang penting cinta. Ketika berbicara tentang beda agama pasti di situ kafir. Betul. Sementara dalam kaidah musyrikat itu adalah perempuan yang musyrik, di samping dia menuhankan Allah, dia juga menuhankan Tuhan yang lain selain Allah, itu musyrik. Begitu santunnya Allah. Maka kata Imam Ibnu Arabi, takhallaku bi akhlakillah, itu kajian tasawuf. Pengertian tasawuf itu adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah. Padahal punya prerogatif sendiri Allah itu, bisa aja suka-suka Allah. Tapi Allah mengajarkan kita untuk betapa sayangnya Allah sama kita. Apa tadi kajiannya? Ya, kajiannya adalah ketika Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada yang tidak menyembahnya. Bisa aja Allah tuh langsung rendahkan mereka, tapi Allah begitulah menunjukkan sebagai tiada Tuhan selain Dia. Dan memang Dialah Tuhan atas segala-galanya. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Arabi dengan takhallaku bi akhlakillah, berakhlak kita dengan akhlaknya Allah. Alhamdulillah bisa kita lewati tadi dari Binjai sampai ke Pancing, Film Iskandar. Kalau tidak, waduh kayak jadi supir sedako. Kenapa? Kita mencoba untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Maka ketika itu di situ masa datang, bahwa Allah sudah memprediksikan akan datang masa yang orang akan memperdebatkan tentang nikah beda agama tuh. Kalau udah nikah beda agama, tentulah kajian yang dikembalikan adalah kajian-kajian yang tidak menyembah Allah.
Makanya tadi Ustaz kembalikan tuh pada kupasan. Kenapa nggak dibuat Allah tadi wala tungkihul kafirat? Ayah laki-laki jangan kau nikahi wanita-wanita kafir. Kok di situ Allah buat tadi wala tungkihul musyrikat? Makanya Ustaz gunakan tafsir sufistik. Tafsir sufistik inilah yang membangun sebuah kupasan untuk bagaimana kita terbuka pemahaman dan mudah kita menghadapi orang-orang yang mengambil alasan yang mengatasnamakan cinta, padahal cinta monyetnya dia. Nyambung ya? Udah mulai nyambung ya? Oke. Allah tak singgung mereka yang tak menuhankannya. Tapi Allah singgung siapa yang menuhankan dia, tapi mengadakan Tuhan yang lain selain dia. Udah dituhankannya Allah, dituhankannya juga la taujaman nabal. Itulah makanya disebut orang Quraisy itu bukan orang kafir, musyrik. Bahkan juga ada yang menyatakan termasuklah orang Yahudi dan Nasrani itu bukan kafir, musyrik. Karena ada Allah di situ, ada Yahweh. Tapi mereka beradakan Tuhan yang lain. Tapi dikarenakan koridornya tidak memegang kepada Quran dan hadis, maka dikategorikan kafir. Sementara yang musyrik tadi dalam Islam, dia mengakui ada Quran dan hadis sebagai kitabnya dan sebagai sumber hukum Islam. Tapi dia jadikan dukun. Apalagi sekarang banyak peramal tuh. Ya toh? Tambah lagi dia orang Islam. Sah-sah saja sih. Tapi kalau kajian dulu memang kalau nggak dalam dunia yang berbau pendidikan, yang akan terjadi komunikasi yang efektif antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa akan terselamatkan. Apalagi kaedahnya diterangkan dengan Quran dan hadis. Ya, memprediksi apa yang terjadi 2024. Kan gitu. Nah, jadi di sini Ustaz kembalikan kepada adik-adik sekalian, kenapa? Karena Allah tidak mau menyinggung ciptaannya yang tak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Siapa dia? Orang kafir. Maka Ustaz katakan tadi, di awal tadi memang Yahudi dan Nasrani itu diangkat kategorikan musyrik. Tapi ketika tidak mengakui Quran dan Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka jadi kafir. Maka fokuslah kepada muslim. Muslim yang mengakui Allah Tuhan, Nabi Muhammad utusan, Quran dan hadis, dua sumber hukum Islam. Tapi mereka menjadikan Tuhan yang lain selain Allah seperti apa? Diletakkannya tadi ada kekuatan di cincin. Kalau tak ku pakai cincin nih hilang cantikku, pasangnya susuk. Hati-hati. Sekarang susuk udah dijual di ya kan? Apalagi masalah-masalah khadam dan lain sebagainya, aura. Kalau Ustaz nggak bisa nahan diri, ikut berbaur Ustaz di situ. Nah, kemarin aja kawan tuh gabung di live streaming Ustaz, udah sibuk kali. Pak Andawi, cincinnya, kata sibuk kali bilang. Kenapa cincin saya? Saya bilang. Ya kan? Ada khadamnya, biar aja orang dia mau datang menjadi jemaah, orang nggak saya minta. Yang kedua memang bukan dia tadi kita jembah. Yang penting macam-macam dia tuh bakar dengan ibadah kita. Ya. Baik, jadi kembali kaji kepada kupasan adalah hal-hal ini yang mendatangkan kepada musyrik. Begitu rahmahnya Allah. Alias Rahman dan Rahim Allah hingga tidak mengaitkan dalam ayat tadi dengan kafirat tapi musyrikat. Kenapa? Yang kedua, akan datang masa yang tadi sibuk dengan beda nikah agama, maka ditampar halus mereka. Boro-boro beda nikah agama, beda yang sama seagama ya tapi dia musyrik, nggak kami kasih. Mau ngomong apa orang tuh? Bilang yang kita sentimen sama agama lain. Enggak bisa, karena kita katakan, usahkan engkau yang beda agama, yang sama seagama aja, tapi gara-gara tadi itu ada dia menuhankan Tuhan yang lain, selain Allah alias berdukun. Apalagi namanya? Melakukan sihir, itu sudah dianggap musyrik dan nggak dibolehkan itu untuk dinikahi. Apakah laki-lakinya atau perempuannya? Jadi boro-boro bukan kami nyinggung perasaan kalian. Dua,
Inilah kenapa tidak jadi kafirat, tapi musyrikat. Kenapa Ustaz bahas dari tafsir sufistik? Karena ini datang secara intuitif. Laduni. Laduni menurut Ustaz Sapriandi itu ada dua. Yang pertama adalah seperti yang dikanggapi oleh kalangan ulama, adalah orang yang nggak belajar tapi datang karena kecerahan hati, perasaannya, kecerahan akal, pikirannya, ilmu tuh dia datang, dia beri Allah. Padahal dia nggak sekolah. Nah itu yang di dalilnya disebut fa'alhamaha fujuraha au taqwaha. Dia mendapatkan ilham dari sisi buruk maupun sisi baik dengan ketakwaan. Itu yang sesuai dikonsepsikan oleh para konseptor muslim, intelektualis. Nah dari Ustaz Sapriandi yang kedua adalah dia yang sudah belajar dari ibtidaiyah, sekolah dasar, dari SMP maupun sanawiyah, SMA maupun aliyah sampai perguruan tinggi, itu sampai S1, S2, S3, kemudian kan udah entah mana-mana ilmunya itu di mainboard ini. Apa namanya ini? Hard disk nih kan. Entah eksternal, internal nih, internal lah, hard disk internal kita ini. Tapi ketika itu langsung laduni itu disusun Allah. Ilmu tuh dari mulai SD sampai, padahal kita waktu itu udah nggak ingat lagi tuh. Tapi karena dia selalu mulangkat kepada Allah dan memahamkan arti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa ya tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah datangkan jalan keluar dan rizki datang tanpa dikira-kira. Rizki itu datang. Makanya tadi Ustaz kembalikan. Kenapa Ustaz rekam ini? Karena Ustaz suatu saat ngedit, Ustaz juga menceramai diri sendiri. Karena laduni itu datang kepada Ustadz dengan untuk sebenarnya rezeki kalian itu. Bukan ke Ustadz. Waktu ke Ustadz kadang kalau nggak merenung nggak dapat. Maka renungan menurut Ustadz Sapriandi ada dua. Renungan sendirian dan renungan di saat menyampaikan pesan. Dan konsekuensi dalam renungan menyampaikan pesan sebagaimana kata Imam Syafi'i. Gendangnya dua tuh. Orang yang mengajarkan kebaikan. Kebenaran. Orang yang beriman dan cerdas maka ketika disampaikan kebenaran, dia akan merenung tuh. Makanya saya tadi berani mengatakan renungan dalam menyampaikan pesan. Sedangkan orang yang tidak beriman atau kurang cerdas, beriman atau tak cerdas, dia tersinggung tuh. Tak dipanggilnya lagi Ustaz berceramah. Nah sekarang banyak orang yang tak cerdas. Padahal titelnya tinggi-tinggi tuh. Jabatannya hebat-hebat tuh, pangkatnya luar biasa tuh. Kenapa? Karena dia selalu tersinggung dikritisi. Sapriandi. Gitu ya. Nah, balik kembali kepada kaji wal kafirat. Ya, kafirat tadi. Nah, inilah tadi indahnya Islam tuh, Masya Allah. Sampai dikatakan innad dina indallahil. Gitu kalian jelaskan sama orang. Ya kalau siapa yang punya kawan yang non muslim, ajak dialog gitu sekali-sekali. Loh, kita kan diajarkan untuk tidak munafik. Ngapain awak berkawan sama orang non muslim kalau kita tak mengajak dia kepada jalan yang lurus? Makanya Ustaz takut berkawan sama orang non muslim, bukan karena Ustaz nggak mau berkawan sama mereka. Khawatir nanti mereka tidak mau mendengar apa yang Ustaz sampaikan karena begitu sayangnya Ustaz sama dia sebagai kawan. Ustaz nggak mau dia menderita nanti di akhirat. Ustaz tahu dia adalah orang yang baik. Maka Ustaz pernah mengatakan, minta izin sebelumnya sahabatku. Aku sayang, aku senang berkawan, nggak mungkin. Kadang payah mendapatkan sahabat dari saudaraku yang seakidah, nggak seperti dirimu. Tapi karena sayangku, aku mau mengajakmu. Bagaimana kamu mengenal Tuhan? Tapi kadang kita ditutup oleh setan tadi. Alah nanti pecah putus hubungan kalian. Ya cuma senyum-senyum aja loh Ustaz, habis itu pergi Ustaz. Tapi kalau udah berkawan nanti itu aja, Ustaz udah ajak. Alhamdulillah dua-dua orang tadi udah mulai, sekarang udah pakai lobe. Adiknya udah masuk Islam. Itu pun kita pandai, jangan abang sia-siakan abang udah masuk Islam bang. Karena abang bersih. Masa abang ikuti yang muslim-muslim tadi yang nggak masuk Islam, tapi dia orang tuh Islam dari kakeknya, orang tuh jangan diikuti bang. Abang tuh udah bersih. Mau berzina abang 100 kali, bunuh orang 2000 kepala,
abang sudah masuk Islam, kosong abang. Begitulah hebatnya tadi. Penghargaan dari Allah. Tapi nggak semudah itu orang masuk Islam, Bang. Oh iya Ustaz Adik, nanti insya Allah nanti saya pelan-pelan akan apa. Dia ya. Baik. Itu yang pertama tuh. Ya. Nah, apa sebenarnya menjadi landasan dasar dari larangan pernikahan beda agama ini? Ini sebenarnya nggak pantas untuk kita sebutkan dengan judul dari Quran, enggak. Sebenarnya adalah kalau judul dari Quran, pernikahan beda keyakinan hanya yang kepada Tuhan yang satu. Karena ada yang menikah dengan Tuhan yang sama, tapi Tuhan yang lain dimasukkannya. Kalau beda agama kan seakan-akan kita ekstrim sama agama yang lain. Tidak menghargai cinta itu bersemi. Nah, masuk landasan kajian adalah cinta tuh. Makanya Ustaz menjelaskan kepada kalian apa itu cinta. Ini buku sebenarnya dari tahun 2007 udah mau Ustaz buat sampai sekarang belum jadi-jadi. Pernikahan beda agama, menarik. Dari mana latar belakang masalahnya? Ustaz menggunakan nalar rasio tuh. Buat apa kita capek-capek di dunia bersama? Ini kajian positif loh. Nggak ada Ustaz menyinggung agama manapun. Apa kajiannya yang mau Ustaz kembalikan adalah, buat apa kita bersama di dunia? Dengan gila tadi Ustaz katakan, taruhlah semua agama punya surga. Ya kan? Karena ada kampusnya, ada kampus Winsu, ada kampus USU, ada kampus Unimed. Ya kan? Kan nggak enak kan? Bercinta kita beda kampus. Gitu bahasanya. Ini analogi, bukan Ustaz menyuruh kalian gitu, enggak. Ya. Ya kan? Beda kampus istilahnya. Ini istilahnya loh. Jangan dibatalkan nanti yang udah punya calon suami anak Unimed. Ini analogi Ustadz loh. Analogi yang memudahkan kalian paham gitu loh. Ya kan? Ini Ustadz katakan, ketika kita sudah bersama-sama, ya kan, udah bersama-sama, kemudian pisah tuh di akhirat. Kemana kau bang? Dek, agamaku mengatakan surgaku ada. Aku ke surgaku ya dek. Kalau gitu aku pun surgaku juga lah bang. Jadi buat apa kita bersama bang di dunia kalau kayak kita berpisah di akhirat? Makanya di situ ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini udah paham? Inilah yang mau Ustaz angkat kemarin. Dan alhamdulillah Ustaz berhasil. Sampai bingung kawan tuh. Ya udah kalau abang mau masuk silam abang. Itu yang pertama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitulah indahnya Islam tuh. Kemana kajiannya lagi yang lain? Ketika menyatakan bahwasanya itulah hakikat dari Islam tadi menempatkan. Yang kedua adalah kepada ayatul munafiki salat. Semua tiga-tiga itu ada dalam dunia cinta yang beda agama tuh. Aku cinta sama kau dek. Bohong tuh, cinta monyet. Cemana dia mengatakan cinta sama kita, sedangkan dia tidak mencintai yang menciptakan kita. Kalau bahasa umumnya, cemana dia mau mengatakan cinta sama kita, sedangkan orang tua kita tak dicintainya. Gak bisa aku hadir dapat kau cintai, kalau aku tak dilahirkan oleh ibu yang kusayangi. Maka terjadi kemunafikan selama ini. Nah jadi dalam kupasan kajian ini, di sini yang tambah lagi, wa ada akhlapa, janji dia. Tak tepat dia janjinya. Di mana janji dia? Hidup sebahati kita ya dek. Iya bang, meninggal dia, pindah dia ke surga dia. Awak di akhirat tak jumpa, ngapain capek-capek di dunia kita bersama bang, kalau akhirnya kau di akhirat nanti pergi ke surgamu, aku pergi ke surgaku. Masuk akal?
Wa idza tumina khana. Dia bermegang aman tapi berkhianat. Cemana? Ya kan? Diamanahkan dia jadi imam, tapi tak bisa jadi imam. Disitulah katakan. Makanya tadi ada pertanyaan kawan kalian di 4H. Ya, dia punya saudara yang saudarinya murtad. Tapi syukur alhamdulillah, qadarullah melakukan TKW ke luar negeri. Akhirnya dapat tuan orang Islam yang taat beribadah. Akhirnya masuk Islam. Ya kan? Jadi Ustadz bilang, pertahankan, cepat jangan tunda-tunda masuk Islam. Mumpung belum datang bencana sama awak. Jangan kasih tahu dulu suami. Sama anaknya tinggal sama suaminya. Karena dia ditarik sama suaminya, misionaris. Ya kan? Alhamdulillah tadi semangat lagi dia. Oh ya Ustadz, ya. Bilang sama saudarimu. Jangan tunda-tunda masuk Islam. Masuk Islam. Tapi jangan kasih tahu suami. Sampai kuat nanti bagaimana baru ungkapkan. Tapi pelayanan tetap. Bahkan lebih meningkat. Sehingga suami tadi bingung. Ketika dia akan nanya, dari kapan kau masuk Islam? Dari pertama aku tinggal di luar negeri ini, dapat tuan yang baik hati dan taat kepada Allah. Aku sadar bang. Jadi kenapa kau nggak berubah sama aku bahkan lebih cinta? Karena aku sayang sama kau bang. Maka aku minta kau untuk masuk Islam bang. Juga anak kita bang. Tapi kalau kau tidak masuk Islam bang, karena saking sayangnya aku padamu, aku tak mau kau berdosa, aku pun berdosa, maka ceraikan aku. Dan dalam Islam tidak ada diakui, aku pun tak kau datangi tak apa, nggak ada masalah, karena kita memang bukan suami istri dalam kajian Islam. Aku udah Islam. Waktu kita nikah kan dalam keadaan posisi tidak Islam. Aku udah Islam sekarang. Mau dituntut apa? Tapi aku nggak mau gitu bang, aku tunggu kau bang. Jangan abang kira aku akan jumpai suami yang baru. Aku nunggu abang untuk memahami bahwa Islam itu adalah benar dan aku mau menyelamatkan anakku agar bisa berjumpa dengan ayah kandungnya. Buyarlah, tak betul mama. Mama bilang kayak gini, udah aku tinggalkan mama, aku tinggal semua, tapi aku tetap sayang sama mama. Aku pergi sama biniku dan anakku. Karena pas waktu itu anak kalau belum akil balik, hak kembali kepada ibu. Karena yang dekat menyapihnya, maksudnya menyusuinya adalah ibu. Maka Ustaz kasih solusi langsung. Kalau udah gitu dia nggak mau, bawa anak. Minta izin sama yang punya rumah. Sekalian aja langsung untuk menyelamatkan, mau pula orang nanti jadikan cucu. Rezeki betubi-tubi. Tapi tetap bangku tunggu kau sampai kapanpun. Tapi kalau anak kita nanti minta orang yang bisa membimbing dia sebagai ayah, apa boleh buat bang? Kalau kau juga nggak juga terbuka, mungkin bukan kau jodohku. Kasih ancaman. Gitu ya, udah terjawab tadi ya. Ya, anak tadi tetap diambil. Nah, jadi kembali kepada apa? Inilah cinta ini sebenarnya. Jadi jangan katakan cinta, jangan tergoda cinta, jangan sekali cinta tak genah itu yang dimiliki yang lainnya itu. Maka tadi kajian Ustadz, bagaimana kita menerima cinta dia mengatakan cinta sama kita, sedangkan sama ciptaan kita aja dia nggak mencintai. Walaupun kau punya surga sendiri bang, aku rasa nggak seperti ini bang, aku merasa mengkhianati Tuhanku. Berarti aku menolakmu karena Tuhanku, bukan karena aku. Kalau abang tanya aku masih tetap mencintaimu sampai kapanpun juga. Tapi karena lebih besar cintaku pada Tuhanku, aku memilih Tuhanku daripada kamu. Oh, mak gitu kajiannya. Hakikatul mahabbah. Itulah dia kepada hakikat cinta sesungguhnya. Yang kedua adalah rahmatullah lisakinah mawaddah warahmah. Dan itu semua adalah rahmat Allah untuk mengarahkan kepada liajlis sakinah. Datangnya kehidupan yang tenang. Di mana tenang tadi? Kesatuan keyakinan. Karena keyakinan itu mendatangkan keberanian. Keberanian itu disebabkan hanya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Rahman. Maka tak takut dia kepada orang kaya, tak takut dia kepada orang berharta. Kan yang berharta dan bertahta itu adalah Allah yang Maha Kuasa. La haula wala quwata
illa billahil alil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Yang berikutnya hayatus sawiyah. Tadi sudah saya jelaskan. Kehidupan yang sama sehidup semati. Ada dalilnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya. Wali masuk 9 wali. Itulah tadi pada landasannya. Gak apa-apa kalau ada orang non muslim ngatakan dia suka sama kita. Suka aku sama kau bang. Gak kuhianati itu. Kami Islam mengajarkan untuk terbuka. Wa tawassaw bil haq. Keluar dalil kita. Kalau memang siap untuk mendakwah sama. Mau coba-coba dia misionaris, kita misionaris juga. Agama misionaris kata Yusuf Shu'aib ada 3. Pertama adalah Buddha dengan kungfunya. Yang kedua adalah Kristen dengan misionaris bagi-bagi Indomie. Yang ketiga adalah Muslim dengan rahmatan lil alaminnya. Oh, makanya Ustadz pernah mendeklarasikan, ayo kita misionariskan agama kita. Gitu. Kalau siap, tapi terus terang capek juga kan. Harusnya kita fokus jadikan anak soleha, ya kan, anak soleh-soleha. Ini asik mikirkan untuk bimbing dia aja jadi orang yang beriman. Sementara awak diteruh tadi jadi imam, sementara yang awak jadikan imam lagi diajari berimam. Capek awak kan. Orang udah ke langit, awak masih ke bawah langit. Orang udah ke bulan, awak masih ke padang bulan. Apalagi musim hujan, cipratan aja yang kena. Jalannya belum bagus. Maka dalam hal ini penempatan kajiannya tuh. Ya, bahwasanya di situ nanti kembali kepada kaji wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal. Jangan kalian tergoda dengan yang dikatakannya, manis-manis kata-katanya. Bagaimanapun baiknya dia, kata Allah, kalau dia tidak masuk dalam jalanku, ghairal Islam Madinah, fala yuqbal. Tak diterima sebuah kebaikannya itu walaupun seluruh dunia ini dia kasihkan makanan. Kenapa? Kebaikannya itu adalah munafik karena dia tidak baik sama yang menciptakan semuanya, termasuk dirinya. Siapa dia? Allah tak diakui sebagai Tuhannya. Enggak kejam Allah, enggak, menghidupkan rasional. Maka di situ ya ayuhan nas. Bukan ya ayuhal ladina amanu, bukan ya ayuhal ladina aslamu, tapi ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi enggak ada perbedaan suku apa dia. Yang penting satu keyakinan Allah Tuhan kita. Maka disebutkan ketika sudah meyakini Allah sebagai Tuhan, jangan jadi sombong. Jangan putus asa. Maka masuklah kaji. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Meskipun itu tukang becak. Dalam sedap Islamnya. Ya Allah, ruginya keluar dari Islam. Di situ tadi setelah kita saling berjumpa, saling bersama, kan nanti ada anggar-anggaran tuh, ange-angean. Kau siapa? Aku profesor, kau doktor. Kau siapa? Aku doktor, kau master. Kau siapa? Aku master, kau masih sarjana. Itu belum selesai. Ingat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak melihat badanmu ganteng, tampan, cantik, kemudian tak menengok kepada Allah, tak melihat bagaimana suarikum, penampilanmu, orang kaya, orang bertahta, dia pejabat luar biasa, tapi Allah tengok qulubikum, hatinya.
Dan hati telah mengkhianati karena tak berhati ketika dia tak mengakui siapa Tuhan yang sejati untuk dia sembah selama ini. Sapria Andi. Ya. Ya. Jadi itulah yang dikembalikan dalam kupasan tentang beda agama. Ayo. Udah paham ya? Udah duduk gaji ya? Baik, pertanyaan pertama apa, Jak? Pertanyaannya pertama dari Parah. Ada dua orang yang ingin menikah, Ustaz. Jadi yang satu ini non-muslim, satu Islam. Jadi yang non-muslim ini pindah agama ke Islam. Jadi sebelum menikah sudah Islam dua-dua. Jadi menikahlah mereka. Jadi apa hukumnya, Ustaz? Gitu. Mereka sebelum menikah adalah beda agama. Beda agama. Hingga akhirnya si laki-laki atau si perempuan masuk Islam baru menikah. Apakah hukumnya? Sah. Permasalahannya adalah kembali kepada diri si suami atau si istri tadi, yang mana yang Islam muslim sejati, muslim pertama kali dari ayahnya sendiri, itu menggembleng. Tapi survei membuktikan 97% itu tak pernah peduli. Terakhir sesak sendiri. Kapan? Ketika sudah anak besar-besar. Gitu. Satu-satunya jalan mendapat menantu yang soleh lah. Baru bisa membimbing mereka semua. Tetap pernikahan sah. Mungkin kajian pertanyaan yang ditanyakan oleh si Farah adalah masuk kepada kaidah sufistik atau tauhidi. Karena niatnya mungkin bukan tulus kepada Islam. Tambah lagi kajian fikihnya, niatnya Islam karena mau menikah. Tapi kalau kajian seperti Ustaz katakan tadi, dengan pemahaman penjabaran cinta tadi, mau tak mau dek, aku harus mencintaimu dengan mencintai Tuhanmu, alias aku tinggalkan Tuhanku, aku masuk kepada untuk mengakui Tuhanmu sebagai Tuhan. Tapi itu harusnya disadarkan oleh si laki-laki atau si perempuan yang muslim dan muslimah. Insya Allah sadar dia. Yang kedua, mainkan tadi kaji rasional kita. Tidak pernah marah kita. Kenapa kau merenung, dek? Kayak mana nggak merenung aku, bang? Tanggung jawabku besar. Abang pikir enak-enak kali aku menerima abang sebagai muslim nih, masuk Islam, mu'alaf. Aku kena, bang. Kayak mana aku mau bahagia menjunjukkan cintaku luar biasa pada engkau di rumah yang indah bersahaja ini. Kalau sesungguhnya kau sendiri tidak menunjukkan cintamu kepada yang kutuhankan dan kau telah menuhankannya hanya dengan penuh kemunafikan. Sakit hatiku, bang. Tapi kita selama ini nggak pernah terbuka. Apa rumusan terbuka dari Allah? Watawa. Si Jenal siapa? Jenal. Kok Jenal mula? Baldi, itulah rumusannya, kajiannya. Rusaknya semua hubungan cinta itu karena absennya keterbukaan. Pertanyaannya, kenapa bisa terbuka, Ustadz? Karena kita sudah merajut ikatan kuat dengan Allah yang Maha Rahmat di dalam sholat. Mengadu kita. Jadi jangan dikatakan sholat tadi terpaksa, rugi. Loh, Ustaz bincang-bincang sama Allah loh. Makanya kadang kawan-kawan ini ngikut semua gitu loh kan. Karena untuk mendapatkan ceramah Ustaz. Gitu ya. Ya baik. Jadi dalam hal ini itu yang pertama. Silakan yang kedua, Ja. Yang kedua pertanyaan dari saudara Yusuf. Bagaimana jika pernikahan terjadi beda agama, Ustaz? Jadi menghasilkan anak dan anaknya itu ikut agama siapa? Oke, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Ya, resikonya itu tadi. Kalaulah dia laki-laki yang muslim, ibunya yang non-muslimah, masuk peraturan negara. Dan itu diakui yang dekat itu sama ibu adalah
Dekat sama anak adalah ibu. Tambah lagi orang Islam membela, enggak. Lah sampean sendiri wis pekok kok. Ngapain tak belai sampean? Yang dikandani enggak iso, enggak oleh kok nikah kalau lain wong Islam kok malah nikah. Buat apa bela-belai kamu? Ya tak rasake lah. Rasa kok. Rasakan. Udah, jadi rasakan. Maka dalam hal ini itu penempatan kajiannya. Penempatan kajiannya. Jadi kita nggak ada, iya ya, nggak bisa, begaduh pula kita. Usahakan sama yang beda agama, sama yang sama-sama agama, yang tak menikah dia tapi kawin dulu baru nikah, itu aja tak boleh. Teman-teman YouTube sekalian, minta maaf, jangan salah paham. Islam itu luar biasa agamanya. Ya, apa tadi? Kita pencegahan dulu loh, jangan pengobatan. Ini kadang-kadang pengobatan dulu baru banyak kali merepet. Cegah dulu. Ketika anak yang hasil dari perkawinan tidak dalam pernikahan, maaf cakep loh, siapa? Didot. Berat Ustaz menyebutkannya inilah. Ayah sedarah dagingnya sendiri bisa menikahi dia. Begitulah pencegahan agar jangan terjadi zina. Maaf dek. Aku memang kepingin kali dek. Tapi kenapa? Aku gak ngebayangi dek. Tiba-tiba nanti kau subur kali dek, jadi anak nanti dek. Anak itu pun bisa kunikahi dek. Gara-gara gak ada nikah dengan resmi dari Islam. Itu satu loh. Ini maksud tadi, jangan pengobatannya yang dibahas, pencegahan. Parah kali Islam itu ya. Masa anak darah daging sendiri boleh dinikahi? Yang disuruh itu jangan sampai zina terjadi. Sama seperti kami yang sudah beristri, sama yang lain yang sudah bersuami, berselingkuh, pacaran, itu sama zina, maka dia akan dihukum rajam sampai mati. Itulah yang membuat Ustadz tak tergoda dengan mahasiswi yang cantik-cantik, jemaah ibu-ibu janda yang cantik-cantik. Ya awak mau, tapi mikirkan loh itu sampai mati. Nikah tak mungkin awak, satu aja tak habis-habis. Ustaz jujur, Ustaz bilang sama Allah, ya Allah, aku cinta sama engkau ya Allah. Tapi maafkan aku bila aku nggak bisa mengamalkan kajian yang kau berikan pada kami. Kenapa? Aku tak bisa laku adil ya Allah. Satu aja aku ya Allah ya. Saya dipahami ya, itu Ustaz pribadi. Ya bukan Ustaz melawan, itu firman Allah loh. Kan saya bahas kemarin kan, Ustaz nggak berani melawan firman Allah. Tapi bukan semua laki-laki mau seperti itu. Ya kan? Jadi dalam hal ini, inilah tadi. Yang kedua, tak boleh dapat Itulah yang membuat orang tak mau berzina kalau sudah terisi ilmu. Sama kayak kaji Ustadz tadi. Dosen, guru, dan ustadz yang memahami kajian hadis itu tak akan mungkin mudah tergoda. Jemaah bagaimana cantiknya. Mahasiswi bagaimana hebatnya, parasnya. Karena apa yang di bayangan dia adalah dia telah mengkhianati Allah dan istrinya. Bahkan dia akan dirajam sampai mati. Memang nggak ada negara Islam sini. Makanya kata Imam Hasan Basri, ingatlah dosa-dosa yang masa lalu. Dan bayangilah ajal akan datang padamu. Pertanyaan besarnya, apakah amal ibadahmu sudah diterima oleh Allah yang Maha Satu? Itu aja kita tak tahu. Yang sementara ini kita udah mengatakan tahajud kita hebat, puasa kita hebat, sholat kita udah hebat. Diterima Allah enggak itu? Itulah Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang khauf untuk memahami arti zuhud. Ini kok jadi kajian tasawuf jadinya. Ya, jadi itu yang penempatan kaji, kupasan yang dikembalikan. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada bisa diperjuangkan. Kenapa? Kalau dia minta perlindungan dari Islam, Islam mengatakan
Kau pas waktu enak kau sama kau aja, lupa kau sama kami. Sakit kau serta-sertakan kami. Paham maksudnya kata dia. Ya. Kalau enak tadi kau mau kan bisa kita arahkan. Nikah dulu baru kawin. Ini kawin dulu baru nikah. Makanya zaman dulu tuh nggak tinggi-tinggi sekolahnya loh. Tapi paham kali bahasa nikah dan kawin. Sekarang nggak ada. Kawin itu sama. Nikah itu sama. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya itulah kenapa, clear ya. Kenapa beda agama itu dilarang. Permasalahannya bukan masalah tentang cinta. Kita bahas terang dengan cinta. Cinta mana yang kau maksud? Oke, kita kok kupas-kupas agama lah. Cinta. Cinta mana kau maksud? Kami ada dalil kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kau bilang cinta-cinta, sementara kau nanti di surga kau, aku di surga aku. Apa cinta namanya itu? Tuh. Kau bilang cinta sama aku, sementara yang menciptakan aku tak kau cintai. Pengkhianat kau. Malah kau buat aku mengkhianati Tuhanku. Loh itu dalam kajian kami. Kalau gitu udah, ya udahlah. Sekedar engkau bang mengagumi kecantikan pula, sekedar kode mengagumi ketampanan pula, ya udah nggak usah kau miliki. Tapi kalau kau mau berjuang dan kau akui memang agama kami benar, udah dia kurangkul kau. Bahasa itulah yang harusnya dihadirkan. Bisa dipahami? Udah, nah, nanti ada tuh lagi bahasa tentang cinta yang lain. Jangan kalian bilang cinta-cinta, kuliah tak selesai juga. Sama itu. Bilang sama abang tuh, tak ada cinta abang, kenapa? Gara-gara abang tak selesai kuliah aku. SPP dari mak ayahku aja abang makan untuk abang rupanya abang kumpul-kumpul abang beli NMAX sendiri. Aku tak pernah abang boncengin. Gitu ya. Ini maaf Ustadz pakai bahasa Umar sikit-sikit, kadang bahasa Abu Bakar, kadang bahasa Ali bin Abi Thalib. Baik, ya kalau yang lain memang sifatnya seperti itu saya dapat. Kalau Abu Bakar tuh agak lembut ke bapak-bapakan. Umar tuh tegas, agak preman. Ali bin Abi Thalib diam, enggak cuekan, agak cuekan. Itu dia modelnya. Kalau Utsman, itu dia sangat demokratis dan tolerantif. Udah itu aja. Cukup sekian, semoga diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam jihad, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.